Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan siswa-siswinya Pak Dandi yang sudah hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi batin, dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Kita pada malam hari ini yaitu akan membahas tentang haki dalam TIK ya, Ya, yang akan dibawakan oleh Virus ini selaku narasumber, kemudian moderator Pak Pratayoga Iskandar, Eskom dari KS dan Cianjur, dan saya sendiri Meta Prisma dari SMK Cendekia Batu Jajar. Untuk memulai, saya akan serahkan ke moderator Pak Yoga. Hatur nuhun, Bu. Bu Mita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Selamat malam untuk semuanya. Bapak dan Ibu, juga ada adik partisipan yang hadir di malam hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di video conference malam ini. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi dengan topik yang akan kita bicarakan mengenai haki dalam TIK. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan untuk anggota yang bertugas untuk malam ini, yaitu pertama Bu Mita Karisma SPD selaku host dari SMK Cendekia Batu Jajar. Bu Mita ini adalah lulusan dari UPI, jurusan manajemen bisnis, yang dimana beliau mengajar sekarang produktif PTKP di SMK Cendekia Batu Jajar. Betul, Bu? Ya. Yang kedua, Bapak Dandi Rusandi SPD selaku narasumber sekarang dari SMK Cendekia Batu Jajar. Beliau adalah kaprok jurusan TITL di SMK Cendekia Batu Jajar. Kalau nggak salah itu tentang teknik elektronika ya Pak Iya. ya? Ya betul, Pak. Terima kasih. Iya. Dan saya sendiri adalah Pratayoga Eskom sebagai moderator dari SMK Sunan Cianjur. Saya kaprok dari jurusan RPL dari 2013 dan sekarang kebetulan pindah ke SMK Pasundan Cianjur 2 tahun sekarang, Pak. Ya. Untuk selanjutnya susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan sekarang diantaranya satu, pembukaan tadi sudah dibuka oleh Bu Mita. Yang kedua adalah penyajian materi nanti dari Bapak dan Rusandi SPD selaku narasumber. Yang ketiga sesi tanya jawab, boleh nanti di hand raise ataupun langsung membuka mic boleh. Yang keempat penutup, dan yang kelima adalah masukan dari Bapak Ibu partisipan ataupun dari adik-adik kelas kita, adik kelas anak-anak kita. Cara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi. Saya berikan waktu kepada Bapak Dandi Rusandi SPD selaku narasumber. Pada Bapak Dandi Rusandi selaku narasumber saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Pak Moderator Pak Pratayoga atas waktunya. Oke, seperti yang tadi diungkapkan oleh moderator kita, hari ini saya akan membahas tentang haki dalam TIK. Saya share dulu. Nah, ini sudah terlihat, Pak? Belum, Pak. Udah. Sudah, oke. Oke. Di sini sengaja saya menyuguhkan lagi-lagi materi tentang yang ada kaitannya dengan teknologi ya. Pada malam kemarin kita membahas tentang kewargaan digital.
sekarang saya sengaja ingin memberi materi dan mengajak diskusi malah ya, mengenai haki dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan itu, apa itu haki? Nah, itu ya. Oke. Nah, di sini ada logo yang sering kita lihat. Copyright itu salah satu identitas dari haki. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini dilewat dulu saja. Nah, sebelum kita mulai, kita bismillahirrahmanirrahim, luruskan niat. Di sini kalau ada guru, ayo kita sebagai pembelajar, kita tetap belajar. Siswa juga yang sudah gabung di sini, kita luruskan niatnya. Kita luruskan untuk belajar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Bapak bisa berkah dan manfaat untuk semua. Ya. Nah, sebelum materi, ini ada video. Negara terdapat pencipta karya intelektual yang hasil karyanya berupa musik, movie, game, dan software. Negara tersebut memiliki banyak pencipta karya intelektual yang karyanya direkam melalui cakram optik. Tetapi, para penikmat karya intelektual lebih memilih menikmati dengan cara ilegal karena harga yang lebih murah daripada CD original. Kemudian, pembajakan ini menjadi berita penting di koran-koran. Mengetahui hal itu, si pencipta karya intelektual sedih karena sudah bersusah payah membuat sesuatu yang berguna, tapi tidak ada yang menghargai sama sekali. Akhirnya, negara tersebut hanya menjadi penikmat saja. Dan inovasi yang tadinya berkembang, lama-lama menjadi suram, lalu mati. Apakah itu negara kamu? Ayo peduli hak cipta sekarang. Oke, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, barusan kita persepsi dulu ya. Ada sebuah video, suaranya terdengar tidak Pak? Barusan? Ada ya. Nah, itu persepsi sedikit mengenai hak cipta. Nah, jadi haki itu ada kaitannya dengan hak cipta, di mana ini merupakan masalah yang serius juga sebetulnya ya, karena mengenal di negara kita, di Indonesia masih sering terjadi apa yang namanya pembajakan ide atau ada yang namanya plagiasi ya, seperti itu. Dan mungkin kita juga masih melakukan itu gitu. Tapi dengan materi ini kita sedikit-sedikit kita mulai mengurangi lah ya. Nah, haki itu kepanjangannya adalah hak atas kekayaan intelektual. Apa yang dimaksud dengan haki? Nah, bisa dibaca di sini. Haki adalah hak yang muncul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Ya. Jadi kita berbicara tentang hak lagi nih. Hak dalam ranah teknologi ya. Hak yang muncul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Begitu ya, jadi dapat dipahami ya. Oke, berikutnya haki itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Ada juga yang namanya hak kekayaan industri atau industrial property right. Contoh dari hak cipta itu apa sih Pak? Gitu ya. Hak cipta itu contohnya misalnya di sini ada karya musik, movie, buku, program komputer dan lain-lain. Biasanya memang hak cipta ini karya rata-rata ya karya perorangan gitu, walaupun bisa lebih dari satu orang juga gitu. Hanya rata-rata memang karya perorangan gitu.
itu mengenai hak cipta. Terus kalau hak kekayaan industri itu bagaimana? Hak kekayaan industri itu, sebentar. Hak kekayaan industri mencakup hak paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta varietas tanaman. Ini biasanya lebih ke apa ya? Lebih ke biasanya lebih ke industri memang. Ya, kekayaan industri ya lebih ke industri gitu. Di sini kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang gitu, yang namanya hak paten itu diperlukan karena hak merek aja misal ya, suatu apa namanya? Contoh ada Gojek, ada atau merek-merek dagang seperti barang atau jasa gitu ya. Itu kalau kita tidak mempatenkan gitu, itu bisa bisa terjadi, bisa direbut malah gitu ya. Yang namanya merek itu bisa direbut. Salah satu contohnya yang saya tahu nih. Ini salah satu contoh saja walaupun tidak berkaitan dengan teknologi. Di Bandung itu, di kita itu gitu ya. Kalau yang tidak salah, mudah-mudahan bukan hoax juga, pernah ramai tentang keripik Maici. Nah, dulu merek Maici itu mempatenkan mereknya saja gitu. Jadi bekerja sama dengan produsen tapi mempatenkan merek saja. Suatu saat karena mereknya sudah